Jumpa lagi pada pelajaran kita hari ini dalam nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari sekilas tentang nilai-nilai Pancasila, namun hal tersebut hanya sekilas saja. Maka hari ini akan kita dalami satu persatu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ada dua. Yang pertama itu adalah nilai subjektif dan nilai objektif. Kita bahas yang pertama adalah nilai Pancasila yang sifatnya subjektif. Artinya, nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri dari sepanjang sejarahnya. Jadi tidak ada dari pemikiran orang lain atau bangsa lain, hanya bangsa Indonesia saja yang memikirkan nilai-nilai tersebut. Nilai subjektif tersebut tadi kita sudah katakan berasal dari hasil pemikiran dan penilaian bangsa Indonesia. Nilai Pancasila merupakan pandangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila mengandung 7 nilai kerohanian, yakni kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan religius yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai subjektif telah selesai, sekarang kita lanjut nilai objektif. Artinya, nilai ini terkandung dalam Pancasila yang diakui kebenarannya oleh seluruh bangsa. Ya, tidak hanya bangsa Indonesia. Jadi seluruh bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain mengakui nilai tersebut. Nilai tersebut dirumuskan dalam sila-sila Pancasila yang menunjukkan sifat universal, sifat umum. Ya. Terus nilai Pancasila tersebut terkait dengan hidup kemanusiaan dengan manusia yang lain, juga terhadap lingkungannya. Nilai objektif tersebut di sini Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan kaidah fundamental, kaidah yang mendasar dan tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Ya, semua warganya atau semua negara tidak bisa mengubah, karena ini adalah merupakan dasar bagi negara kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diubah, termasuk oleh MPR. Apabila ini diubah, berarti negara kita bubar. Berikut negara kita dalam sila-sila, ada 5 sila. Yang pertama itu adalah sila ketuhanan. Di situ dikatakan negara Indonesia atau bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Hanya satu. Jadi, di sini negara tidak memaksakan agama dan keyakinan kepada masyarakat. Jadi, negara membebaskan dan menjamin kemerdekaan tiap warga untuk memeluk agama dan kepercayaannya serta beribadah sesuai dengan keyakinannya. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1. Rumusan sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini katanya sifat manusia itu bersifat monopluralis. Adil artinya adil terhadap diri sendiri, adil terhadap sesama, dan terhadap Tuhannya. Beradab mencakup semua unsur hakikat manusia, baik jiwa, raga, makhluk individu maupun makhluk sosial dan makhluk bertuhan. Dari sila kedua ini, nilai yang bisa kita ambil adalah persamaan, penghargaan, hak, solidaritas,
dan perdamaian. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah kunci semangat dan sumber motivasi sampai tercapainya Indonesia merdeka. Kalau bangsa Indonesia dulu tidak bersatu, maka tidak akan ada kemerdekaan saat ini. Maka paham persatuan tadi di sini, negara mengatasi segala paham atau golongan ataupun paham perorangan. Maka karena itu Indonesia menganut paham nasionalisme yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Kebersamaan dalam sejarah, serasa senasib dan sepenanggungan, satu wilayah, sama budaya, dan sama rohaninya. Indonesia adalah suatu negara demokrasi dan dari bangsa-bangsa dan multikultural, multietnis, serta pluralis dalam kehidupan beragama. Jadi di situ kita banyak aneka ragam. Hal tersebut pada sila keempat menganut asas kerakyatan. Pada sila ini nilai yang kita ambil adalah mufakat, demokrasi, partisipasi, musyawarah, dan perwakilan. Yang terakhir, dalam sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah tujuan dari suatu negara yang termuat seperti keadilan sosial, kemakmuran, dan jaminan sosial. Demikian materi kita hari ini. Ya, sampai jumpa di materi minggu depan. Di sini ada tugas kita hanya mengambil sedikit tentang nilai-nilai tersebut. Terima kasih.